Gas kian mencekik warga Aceh. Di tengah kebutuhan hidup yang mendesak, masyarakat terpaksa mengantri berjam-jam dengan membawa anak, bahkan berpeluang pulang dengan tangan kosong. Gas yang seharusnya mudah didapat kini menjadi barang langka. Sejak beberapa hari terakhir, warga Banda Aceh dan sekitarnya terus mendatangi pangkalan LPG. Untuk mendapatkan gas LPG, sebagian warga mengaku harus berkeliling dari satu pangkalan ke pangkalan yang lain dan terpaksa membawa serta anak-anak mereka yang masih balita karena tidak ada yang menjaga di rumah. Kondisi ini memicu keresahan. Warga berharap pemerintah segera turun tangan menambah pasokan gas LPG agar kelangkaan tak berlarut. Dari jam 6 subuh. Oke. Sampai sekarang belum dapat juga nih lagi. Kalau kondisi gas di luar seperti apa, Bang, saat ini? Kalau kondisi gas di luar banyak nggak ada harapan. Abang sudah berapa tempat mencari gas? Udah 5 tempat. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Pratikno menyebut pasokan gas LPG di lokasi terdampak bencana dalam kondisi stabil. Terkait ketersediaan BBM dan gas, secara umum pasokan di wilayah terdampak berangsur stabil meskipun di beberapa kabupaten seperti Tapsel, Mandeling Natal, serta Bener Meriah dan Aceh Tengah masih terjadi keterbatasan dihadapkan pada tantangan-tantangan untuk percepatan distribusi. Warga berharap kekosongan stok LPG di Aceh segera diatasi pemerintah agar tidak berdampak luas hingga menyebabkan kelumpuhan ekonomi di Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa membantah adanya pajak untuk barang bantuan korban bencana di Sumatera dari luar Indonesia. Purbaya menegaskan bantuan dari luar negeri tidak akan dikenakan pungutan pajak selama mengikuti prosedur yang telah ditetapkan pemerintah. Salah satunya dengan melaporkan kiriman pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah oknum yang diam-diam mengirim suatu barang secara ilegal. Sebelumnya ramai di media sosial seorang diaspora di Singapura mengeluhkan prosedur pengenaan pajak pada barang bantuan dari luar negeri untuk korban bencana di Sumatera. Bea cukai segala macam nggak ada hatinya katanya. Barang-barang bantuan buat bencana kok dipajakin juga, nggak ada seperti itu sebetulnya, asal melalui prosedur tertentu. Dia tinggal lapor aja ke BNPB, kita langsung pas gitu kira-kira. Karena nanti kalau nggak ada yang nyolong-nyolong juga tuh legal masuk. Jadi nggak benar kata beberapa media. Korban meninggal banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera terus bertambah. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana per 19 Desember 2025, korban jiwa mencapai 1.072 jiwa. Total korban meninggal dunia di 3 provinsi sebanyak 1.072 jiwa, sementara korban hilang 186 jiwa dan korban terluka sebanyak 7.000 jiwa. Mendadak gempar setelah ditemukan butiran yang diduga emas di halaman rumah salah satu warga. Fenomena ini memicu warga lainnya untuk mendatangi lokasi untuk berburu emas dengan menyuling pasir dan air secara manual. Rekaman video viral beredar luas di media sosial yang berisi puluhan warga sedang mengumpulkan butiran biji emas hasil menyuling. Emak-emak sibuk menggali tanah di area pekarangan rumah dan menyuling di kubangan air tanah dengan menggunakan alat seadanya seperti skop, ember, dan kuali besi untuk mendulang pasir demi mencari serpihan logam emas. Salah satu warga bahkan menunjukkan butiran kecil berwarna kuning berkilau dari telapak tangannya yang diyakini sebagai butiran emas.
Guna bantu warga Aceh terdampak bencana, Menteri Pertanian Amran Sulaiman beli 40 ton cabai dari petani di Aceh. Cabai yang dibeli dikirim ke daerah yang membutuhkan dan selebihnya diangkut ke Jakarta. Selebihnya kita angkut ke Jakarta. Kami langsung kirim uangnya, bayar kontan di lapangan. Kenapa? Kasihan saudara-saudara. 40 ton cabai dibeli dari sentra pertanian di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. 15 ton dikirim ke Jakarta menggunakan pesawat Hercules TNI Angkatan Udara dari Bandara Rembele ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Sisa pasokan akan disalurkan ke sejumlah daerah yang mengalami lonjakan harga cabai. Panen di saat gempa, kita kirim ke daerah-daerah seluruh Aceh Medan yang butuh. Kemudian selebihnya kita angkut ke Jakarta. Kami langsung kirim uang. Kementerian Pertanian bekerja sama dengan pedagang cabai di warga korban banjir bandang dan longsor di Pidijaya Aceh terpaksa manfaatkan genset bekas sebagai sumber penerangan di malam hari. Alat seadanya itu jadi satu-satunya harapan bagi para pengungsi di posko desa. Banjir bandang dan longsor di Aceh telah merenggut aliran listrik. Setiap malam warga dipaksa melalui gelap dan keterbatasan. Namun warga tak pernah menyerah. Dengan alat seadanya dan keterampilan terbatas, genset bekas milik desa yang telah rusak dibongkar untuk kembali dirakit dan menjadi satu-satunya sumber penerangan di malam hari. Meski kondisinya tak stabil dan kerap mati mendadak, namun warga tetap bertahan sambil berharap listrik kembali menyala. Dari 3 mesin yang ada, itu yang rusak diganti dengan artinya dirakit kembali, diambil yang bagus dari mesin itu dipasang ke sini, dari mesin satu lagi dipasang ke sini sehingga hidup kemudian. Tak hanya untuk penerangan, genset tersebut juga dimanfaatkan untuk menghidupkan mesin pompa air sumur bor yang selamat dari terjangan bencana guna memenuhi kebutuhan. Kementerian Pekerjaan Umum ada 13 ruas jalan nasional di Aceh yang masih terputus dan berikut adalah daftarnya. Satu, penghubung Kota Biren BTS Biren Aceh Utara dengan panjang 26,11 km. 2. Penghubung BTS Aceh Tengah Nagan Raya Loh Sumot Jeram dengan panjang 82,72 km. 3. Penghubung Genting Gerbang Celala BTS Aceh Tengah Nagan Raya dengan panjang 25,92 km. 4. Penghubung Kota Biren BTS Biren Bener Meriah dengan panjang 33,78 km. Lalu 5, penghubung BTS Biren Bener Meriah Aceh Tengah dengan panjang 56,69 km. 6, penghubung Bener Meriah Aceh Tengah Kota Takengon dengan panjang 5,43 km. 7, penghubung Pamau Genting Gerbang dengan panjang 53,99 km. 8, penghubung SP Uning BTS Kota Takengon UAK kilometer 379 dengan panjang 19,01 km. 9, penghubung UAK KM 379 BTS Aceh Tengah Gayo Lues dengan panjang 68,8 km. Kemudian 10, penghubung BTS Aceh Tengah Gayo Lues Blangke Jeren 022 dengan panjang 20,57 km. 11, penghubung Blangke Jeren BTS Gayo Lues Aceh Tenggara 023 dengan panjang 59,56 km. 12, penghubung BTS Gayo Lues Aceh Tenggara Kota Kutacane dengan panjang 63,6 km. Dan 13, penghubung Genting Gerbang SP Uning Panjang dengan panjang 39,09 km.